enzimnya bisa mengikuti substratnya. Jadi dia kemana bisa ditempel supaya reaksi terjadi dan metabolisme di dalam tubuh dapat berjalan. Seperti tadi kita mengunyah makanan kan butuh enzim. Dia bisa menyesuaikan. Misalnya makanannya mojok ke kanan ya dia ngikutin supaya makanan yang kita kunyah berubah dari makanan menjadi suatu gula yang dibutuhkan oleh tubuh. Oke, lanjut. Berikutnya tadi sudah sifat, sekarang kerjanya ya. Sekarang enzim bisa bekerja kalau ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Salah satunya yaitu suhu. Semakin tinggi suhu akan mempercepat reaksi sehingga batas suhu optimum. Jadi kalau suhu dinaikkan, tapi ada batas optimumnya. Kalau dinaikkan, belum tentu dia naik terus, tapi ada suatu kurva naik, terus dia akan melandai. Nah, itu berarti ada batas maksimumnya. Terus kemudian sebaliknya, semakin rendah suhu, maka reaksi semakin lambat. Malah suara saya bisa terdengar ya. Bisa, Bu. Oh ya. Oke, lanjut ya. Suhu 0 derajat tidak aktif. Terus kemudian suhu lebih dari 60 derajat terjadi denaturasi. Apa sih itu denaturasi? Denaturasi adalah suatu kerusakan. Jadi enzimnya itu tidak bisa bekerja, akan rusak karena suhunya lebih dari 60 derajat. Oke. Suhu 30 derajat dia akan bekerja optimum. Jadi pada saat kerja optimum itu banyak yang baru masuk ya kelihatannya. Ting-ting terus. Oke, bekerja optimum pada saat suhu 37 derajat. Oke, lanjut. Tadi suhu, sekarang adalah pH. pH akan mempengaruhi sisi aktif dalam mengikat substrat. Kita ingat, jadi enzim bisa bekerja, misalnya enzim betialin ya, bekerja pada pH 7 netral. Kemudian ada lagi enzim pepsin, bekerja pada pH 2 sampai 6. pH kalian tahu kan, semakin kecil pH berarti kondisinya semakin asam. Semakin besar dia semakin basah. Jadi enzim-enzim ini bekerja pada pH-pH tertentu. Jadi dia bisa bekerja kalau pH-nya memenuhi, pH memenuhi, suhu memenuhi, dia baru bisa bekerja. Oke, lanjut. Oke, konsentrasi enzim. Tadi ada suhu, ada pH, sekarang konsentrasi. Konsentrasi itu apa? Namanya konsentrasi pasti berhubungan dengan jumlahnya atau beratnya atau kadarnya. Ya, konsentrasi berarti kadarnya enzim itu. Kalau kadarnya semakin tinggi, berarti jumlahnya enzim juga semakin banyak atau semakin berat ya. Konsentrasi itu antara yang pekat sama yang cair, otomatis konsentrasinya jauh lebih tinggi yang cair, misalnya larutan gula. Nah, pengaruh terhadap kecepatan reaksi adalah berbanding lurus. Jadi semakin banyak konsentrasinya enzim, maka cepat reaksinya. Ini terlihat dari kurvanya yang naik. Otomatis semakin ditambah enzimnya, kecepatan metabolisme yang tadi kayak enzim saliva, enzim pepsin itu semakin cepat menguraikan makanan-makanan supaya menjadi cepat diserap dalam tubuh. Next. Konsentrasi asam, enzim, dan substrat yang keempat. Jadi, selain konsentrasi enzim, substratnya juga umumnya berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Dapat memiliki keadaan konstan apabila enzim sudah mengikat semua substrat. Ini ya, ini kurvanya naik di awal. Setelah substratnya semua menempel, walaupun enzimnya banyak, tapi kalau substratnya hanya 5, ya yang menempel di enzim hanya 5. Habis itu enzim yang ke-6, ke-7, ke-8, kan dia tidak dapat substrat. Otomatis dia tidak akan naik. Kecepatannya akan konstan, karena enzimnya itu yang lebih tadi tidak bisa mengikat substrat. Substratnya udah habis diikat oleh enzim. Jadi ada saatnya dia konstan, walaupun enzimnya dinaikkan terus ya.
karena substratnya udah habis, tidak bisa mengikat. Next. Selanjutnya adalah yang kelima, pengaruh zat penggiat. Nah, ini ada istilah baru lagi, aktivator ya. Berarti ada enzim, ada aktivator, ada apoenzim, haloenzim, anabolisme, katabolisme, metabolisme. Ini dikunci. Hari ini kalian adik-adik dapat ilmu baru tentang istilah-istilah. Dari istilah itu kalian nanti bisa menguraikan sendiri dengan dikunci di ini di pikiran kita, nanti kalian mencari sendiri, udah gede kan bisa cari literaturnya lagi yang lebih luas. Jadi ada zat penggiat, istilah baru lagi yaitu aktivator, ya dapat memacu kegiatan suatu enzim. Enzim itu sudah sebagai pemicu metabolisme, tapi enzim itu juga bisa bekerja lebih giat kalau dipicu oleh yang namanya aktivator. Jadi dia udah bekerja di mengaktifasi suatu reaksi, tapi dia juga bisa dibekerjakan lagi lebih keras, ada yang disebut dengan aktivator. Ya, contohnya kobalt, mangan, nikel, magnesium, klorin. Jadi zat-zat ini yang di dalam tubuh akan mempercepat kerja enzim jadi lebih cepat. Kalau aktivatornya semakin banyak, kira-kira metabolisme akan semakin cepat juga. Terus kemudian pengaruh zat selain aktivator, lawannya adalah inhibitor, yaitu zat yang dapat menghambat kerja enzim, terdiri dari inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif. Next. Lanjut. Oke, inhibitor kompetitif merupakan zat yang menghambat kerja enzim dengan cara bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif. Ya, jadi dia bersaing antara enzim dengan substrat untuk cepat-cepat nempel. Itu kompetitif antara substratnya sama enzimnya, itu saling berebutan untuk bisa nempel bareng. Non kompetitif lawannya merupakan zat yang menghambat reaksi enzimatik dengan cara berikatan dengan bagian sisi aktif enzim. Ikatan ini menyebabkan perubahan bentuk enzim sehingga sisi aktif enzim tidak sesuai lagi dengan substratnya. Jadi inhibitor non kompetitif. Jadi dia akan menghambat daripada sisi enzim supaya tidak berikatan dengan substrat. Jadi dia tidak aktif lagi di sisi-sisi yang lain ya. Seperti contoh penisilin yang menghambat kerja enzim penyusun dinding sel bakteri. Jadi antibiotik itu dia fungsinya apa? Untuk menghambat kerja daripada enzim supaya kumannya, bakteri kan kadang juga diperkuat oleh enzim. Kumannya itu akan tidak bisa aktif dengan dihambat dikerja daripada sisi enzimnya. Oke, lanjut. Oke. Nah, nama-nama enzim biasanya dengan menggunakan akhiran ase. Jadi kalian jangan heran kalau di belakang ada ase itu biasanya nama enzim. Pada nama akhiran ase ditambahkan pada nama substratnya yang diubah oleh enzim tersebut. Contoh, misalnya satu, oksidoreduktase, mengkatalisis reaksi di mana salah satu substratnya mengalami oksidasi, donor hidrogen, dan substrat lain mengalami reduksi penerima hidrogen. Jadi kemudian di sini ada lagi peptidase misalnya, memecah ikatan peptida pada protein. Jadi enzim ini peptidanya itu substratnya, terus nanti enzimnya itu disebut dengan peptidase karena dia mampu memecah ikatan peptida ya. Jadi jangan heran kalau ada ase di belakangnya, yang ditempeli ase itu substratnya, terus digabung dengan ase berarti udah menjadi nama enzim. Nah, nama enzim itu kalau ditanya untuk apa ya, untuk memecah ikatan peptida karena judulnya enzim tersebut adalah peptidase. Oke, next.
Lanjut, katabolisme. Katabolisme tadi ada definisi respirasi anaerob. Proses penguraian untuk ini kan kata, berarti menguraikan. Itu katabolisme ada anaerob sama aerob. Anaerob berarti mendapatkan energi tanpa menggunakan oksigen. Jadi dia namanya berarti tidak, ya. Jadi menguraikan untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan oksigen. Contoh adalah fermentasi. Kita lihat di sini. Asam pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis menjadi kondisi kekurangan oksigen, maka asam pirufat akan masuk jalur anaerob. Hanya menghasilkan 2 ATP. Kita lihat di sini. Ini adalah gula atau glukosa. Dia akan diurai mengalami reaksi yang disebut katabolisme. Di sini ya. Ini reaksi katabolisme, dia akan katabolisme kan untuk mendapatkan energi. Tapi ini tanpa menggunakan oksigen. Jadi reaksi ini terjadi tanpa menggunakan oksigen, tapi reaksi itu bisa berlangsung. Dan energi juga bisa didapat. Energi biasanya dalam bentuk ATP, atau nama lain ATP itu energi ya. Di sini nanti akan terurai tapi tidak membutuhkan oksigen. Itu disebut dengan respirasi anaerob. Istilah baru lagi ya. Anaerob berarti respirasi katabolisme, kalau saya boleh lengkap ya, katabolisme anaerob, yaitu menguraikan pirufat, maka asam pirufat akan masuk jalur anaerob. Ini terus menjadi energi sama alkohol. Oke, lanjut. Berikutnya adalah respirasi anaerob. Lebih lanjut. Pelaku yang menggunakan respirasi anaerob yaitu jaringan yang kekurangan oksigen. Dia bisa berlangsung menjalankan anaerob kalau tidak ada oksigen bisa. Akar tumbuhan yang terendam air juga bisa. Jadi ini berlangsung di mana saja. Sel ragi, jamur, bakteri bisa. Ini tempat-tempatnya ya untuk respirasi anaerob. Oke, lanjut. Macam-macam respirasi anaerob yaitu fermentasi alkohol pada makanan dengan bantuan ragi. Ini dia tanpa membutuhkan oksigen. Jadi nanti terbentuk ATP, 2 ATP ya. Oke, lanjut. Lanjut berikutnya. Fermentasi asam laktat juga. Oke, next. Biar nanti dibaca sendiri ya reaksinya ya. Yang penting intinya respirasi katabolisme anaerob itu dia menghasilkan 2 ATP tanpa membutuhkan oksigen. Ini juga sama fermentasi asam laktat atau asam cuka ya. Ini 116 kalori itu sama dengan ATP atau energi. Ini intinya kalau di katabolisme pasti menghasilkan energi karena dia diuraikan dari senyawa glukosa, akhirnya dia didapatkan energi. Energi inilah yang kita gunakan pada saat kita berpikir, kita berolahraga, itu dari energi respirasi katabolisme anaerob. Next. Lanjut. Selanjutnya adalah macam-macam next ya. Tahapan, oh ya, sebelum tahapan ini, sebelum PPT ini, aerobnya keterangan di depan deh.
Ya. Sekarang ke arah katabolisme aerob. Proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Ini juga sama. Nanti dihasilkan ATP, cuma dia membutuhkan oksigen. Jadi di sini aerob. Jadi katabolisme tadi anaerob, sekarang katabolisme respirasi aerob. Terjadi pada manusia, hewan, tumbuhan ya. Bersifat eksergonik, artinya melepaskan energi. Sama seperti tadi, melepaskan energi juga, tapi dia lebih gede ATP-nya karena dibutuhkan oksigen di sini. Kalau tadi kan tidak ada oksigen. Sekarang ada. Oke, next. Contohnya adalah, lah ini ada istilah glikolisis. Kalian ingat, kalau ada kata-kata gliko terus belakangnya ada lisis-lisis, itu berarti kalian nanti eh, menandakan bahwa ini terure. Jadi glukosa terus mengalami glikolisis. Substratnya glukosa, tahapannya glikolisis. Dia akan terure menjadi asam pirufat, ATP, NAD. Terus kemudian ada lagi tahapan, ini juga sama ya. Jadi semua akan menghasilkan ATP, ATP. Terus kemudian ATP di, di sini ada asetil CoA. Ini energi juga. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah tahapan respirasi aerob. Nah, ini ada tahapan-tahapan glikolisis menjadi glukose asam pirufat. Terus kemudian prosesnya ya akan terbentuk ATP. Ini juga sama. Hanya dia oksidatif, ATP juga. Oke, lanjut. Oke, ini respirasi aerob. Wah, banyak sekali nih. Ini reaksinya sangat banyak banget. Intinya, karena kalian dari kedokteran, jadi intinya kalian tahu ujung-ujungnya aja. Mungkin kalau di dalam ini kita lebih ke arah ahli farmasinya ya, ke arah struktur kimia dan lain-lain. Kalian lebih intinya yang apa ya? Tahu istilahnya. Oh, respirasi aerob, anaerob. Aerob berarti butuh oksigen. Anaerob berarti kedua reaksi tersebut di dalam katabolisme akan menghasilkan suatu energi. Jadi mengurai seperti gula yang ada di dalam yang kita minum itu kalau gula aja kita nggak bisa. Jadi habis minum teh, kalian tahu kan, habis minum teh ada gulanya, kalian akan merasa eh, cepat ya, cepat menjadi segar karena apa? Kita ada mendapat masukan energi baru dari apa tadi? Reaksi katabolisme anaerob dan aerob tadi ya. Nanti siapa yang aerob dan anaerob tadi udah ada contohnya di akhir acara kita ada posters, nanti akan saya tunjuk yang ada di yang hadir di sini ya untuk menjawab. Nanti kalau pas ini di unmute ya di Amalia ya, kalau yang saya tunjuk ya. Jadi menjawab tidak perlu rinci, tapi tahu intinya. Oh itu bagian tentang ini Bu, tapi untuk lanjutannya mungkin saya harus banyak belajar lagi. Jadi kalian udah tahu kuncinya apa. Oke lanjut. Respirasi aerob. Ini juga sama. Di sini nanti ada siklus Krebs. Sama nanti ujungnya nanti akan menghasilkan ATP. Oke, next. Oke, ini juga sama, siklus aerob juga. Next. Fotosintesis. Nah, tadi kita udah belajar tentang katabolisme. Sekarang kita masuk ke anabolisme. Tahu tentang fotosintesis itu terjadi pada tumbuhan dan akan menghasilkan oksigen. Lanjut. Oh, definisi anabolisme.
Di sini merupakan rangkaian reaksi penyusunan. Kalau kata tadi pemecahan, ana itu penyusunan dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Kalau tadi dari kompleks menjadi senyawa sederhana. Kata ya. Kalau ana berarti sederhana menjadi kompleks. Kalau tadi bersifat eksergonik, ini bersifat endergonik. Berarti dia memerlukan. Kalau ana berarti eh, memerlukan energi, kalau kata berarti dia membuang energi atau menghasilkan energi. Dibedakan menjadi dua, yaitu asimilasi, penyusunan zat anorganik, terus kemudian yang kedua adalah polimerisasi, penyusunan zat organik sederhana. Kalau asimilasi berasal dari zat anorganik, kalau polimerisasi berasal dari zat organik. Oke, lanjut. Definisi fotosintesis merupakan proses anabolisme penyusunan CO2 dan H2 menjadi karbohidrat oleh klorofil dengan bantuan energi matahari. Ya, di sini dibutuhkan energi. Energinya dari matahari. Jadi fotosintesis tidak bisa berlangsung tanpa adanya matahari, energinya dari matahari. Jadi di dalam anabolisme dia butuh energi, tapi dalam katabolisme dia akan mengeluarkan energi. Anabolisme dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Kalau kata berarti dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Tahu ya perbedaannya ya, kalau saya tanya tunjuk satu-satu dalam audien ini bisa menjawab. Tidak apa-apa nanti kalau tidak bisa justru malah menjadi kalian semangat belajarnya tambah lagi. Sinar yang paling efektif untuk fotosintesis yaitu sinar merah, terjadi di kloroplas. Reaksi kimia seperti ini. Ini kan senyawa yang tidak kompleks. Dia akan menjadi senyawa kompleks sama menghasilkan O2. Di sini dibutuhkan energi, yaitu energi matahari. Oke, next. Definisi fotosintesis terdiri dari dua tahap, yaitu reaksi terang membutuhkan cahaya dan reaksi gelap. Jadi ada reaksi terang sama, tapi energinya tetap butuh ya, cuma ada yang butuh cahaya sama yang tidak. Lanjut. Oke, reaksi terang ini bisa dibaca sendiri ya, hasil dari reaksi terang ini ya terjadi di dua jenis siklus. Ini di reaksi terang ya. Lanjut. Oke, ini biokimianya. Jadi nanti dia tidak ada ATP-nya itu malah dibutuhkan untuk terjadinya proses reaksi untuk membentuk senyawa yang kompleks. Jadi di sini dia tidak mengeluarkan ATP. Oke, lanjut. Ya. Cahaya matahari ini secara detailnya ya, cahaya matahari akan ditangkap oleh klorofil dalam fotosistem 2 sehingga elektron di pusat fotosintesis naik ke tingkat energi yang lebih tinggi dan ditangkap oleh aksesor primer. Oke, ya lanjut. Ini terjadi di tumbuhan. Lanjut. Masih. Berikutnya. Oke, reaksi reaksi terang, sekarang reaksi gelap ya. Sama. Cuma dia tidak butuh cahaya. Di sini adalah terdapat 3 reaksi, fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Oke, lanjut. Di sini kita ingat ada karbon fiksasi ya. Jadi ini siklusnya sampai dia terjadi senyawa kompleks. Ya, ini terjadi glukosa nih keluarannya. Oke, next.
Oke. Udah, lanjut. Ganti PPT yang satu ya. Iya, Bu, bentar. Oke. Waktunya sampai jam 5 kan? Iya, 17.10. Hmm. Ini, Bu. Ya, oke. 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 Tadi kita udah belajar enzim, terus tadi ada koenzim. Koenzim itu bagian daripada enzim ya. Ada haloenzim, apoenzim, koenzim tadi yang di depan waktu kita di strukturnya ya. Itu ada koenzim sama enzim. Mereka itu koenzim itu bagian daripada enzimnya. Oke, lanjut. Oke, klasifikasi. Lanjut, semuanya aja ditampilkan. Klasifikasi enzim. Oke, definisi umum. Sebelumnya coba, ini PPT yang kedua. Dalam sistem biologi, reaksi kimia selalu memerlukan katalis. Tanpa katalis sangat lama sehingga diperlukan enzim sebagai katalisator. Oke, sekarang apa sih beda antara enzim sama koenzim? Koenzim merupakan molekul organik yang spesifik tahan terhadap panas, berat molekulnya rendah, mudah terdisosiasi dan mudah dipisahkan dari enzimnya dengan cara dialisis. Ya, ini berarti dia dipisahkan dari enzimnya, berarti dia bagian daripada koenzim. Tapi ingat dia dari molekul organik. Enzim kan ada yang anorganik, ada yang organik. Yang dari organik itu disebut dengan koenzim. Next. Sekarang kita lihat klasifikasi daripada enzim. Ada EC1, EC2, EC3, EC4 ya. Ini klasifikasinya, terus reaksinya. Ya, oke, nanti bisa dibaca sendiri. Ini EC itu nama singkatannya. Jadi kalau EC1 berarti nama enzimnya ok, ini ya, oksidoreduktase. Kalau EC2 berarti transferase. Terus yang hidrolase ya. Oke, next. Oke, kita udah tahu koenzim, terus kemudian enzim memerlukan koenzim. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, kalau ada pertanyaan, mengapa enzim kok memerlukan koenzim? Karena harus bisa jawab ya. Berarti kok dia butuh koenzim karena koenzim memang bagian daripada enzim. Kenapa dia dibutuhkan? Ini jawabannya. Banyak enzim yang mengatalisis proses pemindahan gugus, ya mengatalisis. Berarti apa? Enzim itu mempercepat proses. Katalisis kan mempercepat proses pemindahan gugus dan memerlukan reaksi lain di samping substratnya. Jadi dia waktu pemindahan gugus dan memerlukan reaksi yang lain di samping dia butuh substrat tadi kan, itu makanya dia memerlukan koenzim. Koenzim itu untuk reaksi proses pemindahan gugus dan reaksi lain. Sebuah molekul organik sekunder yang dikenal sebagai koenzim. Jadi koenzim ini dibutuhkan pada saat terjadi proses pemindahan gugus dan enzim tersebut memerlukan reaksi-reaksi yang lain di samping substrat yang sudah ada. Jadi dia pada saat proses pemindahan gugus. Karena tanpa koenzim, enzim tidak bisa aktif. Jadi enzim ini bisa bekerja kalau ada koenzim.
pada saat proses apa? Pemindahan gugus dan reaksi-reaksi lain. Oke, next. Ya, perlunya koenzim. Oke. Koenzim sebagai kosubstrat. Ya. Jadi berarti gini, tadi kan untuk bekerja itu enzim memerlukan substrat, saling berkunci antara. Nah, sekarang koenzim juga dia memerlukan yang disebut dengan kosubstrat. Koenzim, nah, kosubstrat itu nama lain ya koenzim tersebut. Jadi selain substrat, dia memerlukan koenzim atau biasa disebut dengan kosubstrat. Jadi proses kebalikan dari proses kimia. Substrat, jika substrat mengalami oksidasi, maka koenzim mengalami reduksi. Ya, jadi enzim itu bekerja ada substrat, ada koenzim atau kosubstrat. Kalau yang substrat mengalami proses oksidasi, yang koenzim atau kosubstrat mengalami proses reduksi. Hasil pencapaian koenzim yang sebenarnya ingin dicapai pada reaksi bukan substratnya. Pada glikolisis akan terbentuk asam laktat dan pirufat, namun yang ingin dipertahankan adalah koenzim NAD. Jadi hasil pencapaian koenzim yang sebenarnya yang ingin dicapai itu bukan untuk mendapatkan substrat. Kalau tadi reaksi kan tercapai antara enzim sama substratnya. Kalau ini yang mau dicapai dengan adanya koenzim itu adalah koenzim NAD. Jadi nanti dia mempertahankan untuk mendapatkan koenzim NAD. Beda ya hasilnya ya. Oke, next. Contoh koenzim. Nah, di sini koenzim yang berasal dari vitamin B1 adalah tiamin pirofosfat. Terdapat dalam otak dan gandum dan biji-bijian yang tidak digiling. Jadi orang-orang dahulu kan makannya banyak dari benar-benar sari alami dari raw material ya, dari hutan apa. Itu malah bagus. Jadi koenzimnya masih banyak di sana. Jadi tubuh terbantu dengan adanya koenzim tersebut. Oke, lanjut. Koenzim lainnya bukan golongan vitamin B, tapi masih golongan vitamin. Jadi selain vitamin B, koenzim itu bisa vitamin C, vitamin K. Koenzim yang bukan dari golongan vitamin yaitu koenzim Q. Berperan dalam pemindahan elektron dan sintesis ATP dalam mitokondria. Oke, jadi ada vitamin B, vitamin C, vitamin K, dan koenzim Q. Oke, next. Nanti kita tanya jawab di pukul 16.30 ya. Enzim mengkatalisis reaksi spesifik. Kesanggupan enzim. Oke, mohon besok kalau pas kuliah saya udah mulai, Mbak Amalia. Halo? Iya. Nanti pas kuliah saya udah mulai, tolong yang mau masuk karena udah kayak telat gitu, tolong jangan diizinkan ya mengganggu PPT saya keluar masuknya. Baik, Bu. Anu dikunci kalau saya udah mulai ya. Ini live apa-apa itu sering ini PPT saya terganggu. Ini dikunci terus nanti dihitung dia tidak hadir. Baik, Bu. Kalau telat ya. Oke, lanjut reaksi mengkatalisis reaksi enzim mengkatalisis reaksi spesifik. Kesanggupan enzim mengkatalisis suatu reaksi spesifik merupakan sifat enzim yang paling signifikan. Jadi dia bisa mempercepat suatu reaksi di dalam reaksi yang spesifik seperti tadi, harus pH-nya sekian, substratnya harus begini, letaknya harus di sini, suhunya juga. Kalau tidak ada dia tidak bisa mengkatalisis atau beroperasi. Arti mengkatalisis itu bereaksi atau beroperasi, bekerja ya.
Laju proses metabolisme diatur oleh perubahan dalam efisiensi katalitik enzim spesifik. Next. Bentar lagi udah mau akhir nih. Kesanggupan enzim, oke. Enzim dapat ditemukan di dalam organel spesifik, susunan spasial dan kompartementalisasi enzim substrat serta kofaktor di dalam sel mempunyai makna yang sangat teramat penting. Sebagai contoh, di dalam sel hati, enzim glikolisis terdapat di dalam sitoplasma, sedangkan enzim untuk siklus asam sitrat di dalam mitokondria. Jadi letaknya juga beda-beda ya. Di apa? Di asam sitrat di dalam mitokondria, sedangkan untuk glikolisis terdapat di dalam sitoplasma. Oke, next. Udah selesai. Yang ketiga, Dek. Yang ketiga lebih spesifik. Yang oksidator. Ini enggak usah. Yang ini. Yang oksidator stres. Oh, enggak ya. Satu lagi coba yang satu. Oh, ini udah selesai Udah, tadi ya? Oh, 4 ya. aja. Oh ya, sebentar saya tak ngirim. Ada, semoga bisa. Nah, fileku belum tak buka. Oh iya. Oke. Terlihat enggak ya? Malah terlihat enggak ya? Terlihat, Bu. Oh ya. Oke. Berarti sekarang kita mulai dari coba tampil ke semuanya. Kita mulai, saya tinggal ngambil aja ya. Ini kalau ke bawah tinggal ke bawah ya. Coba. Naufal Nisa ada di situ kah? Ada, Bu. Oh ya, dibuka ya. Yang lain di unmute. Coba deh. Bisa dijelaskan sedikit soal nomor 3? Soal nomor 3. Nah, langsung saja latihan ngomong ya. Oh ya. Struktur enzim itu ada holoenzim, yaitu strukturnya sempurna. Holoenzim itu terbagi menjadi 2, yaitu apoenzim dan gugus prostatik. Bagaimana, Bu? Oke, dilanjut coba. Kemudian gugus prostatiknya dibagi menjadi 2, yaitu kofaktor, yaitu bahan anorganik, dan koenzim, yaitu bahan organik. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya, Desmond Galileo, bisa? Dengar suara saya? Iya, Bu. Oke. Tadi struktur udah ya yang nomor 3 ya. Sekarang coba nomor 2, Mas Desmond. Oh ya. Untuk pengertian anabolisme sendiri, yaitu suatu penyusunan senyawa dari senyawa sederhana ke senyawa kompleks. Kemudian untuk ke katabolisme itu merupakan pemecahan dari senyawa kompleks ke senyawa sederhana. Oke, Itu, Bu. Oke, terima kasih. Sekarang kalau aku mau lihat ke bawah,
Bisa geser ke bawah lagi ya. Ke yang banyak orang, coba. Oke. Bagaimana, Bu? Aku mau lihat ini. Nama-namanya berarti di partisipan ya, Dek? Iya, Bu, di partisipan. Oh ya, ada namanya ya. Oke, sekarang ke Adam Asa. Coba ditampilkan orangnya. Halo, Ya, Bu. Assalamualaikum. Ya, oke. Bentar. Salam. Yuk. Sekarang lihat pertanyaan ya. Coba jelaskan soal nomor 5, Dek. Cara enzim bekerja. Hmm. Mengkatalisasi dengan menurunkan energi aktivasi. Mengkatalisasi dengan menurunkan energi aktivasi. Ya. Terus berikutnya? Cuma itu yang saya tahu. Iya, oke. Lanjut, bisa melengkapi Ade Dewa. Adakah Ade Dewa? Tidak hadir ya? Ada Dewa, ada enggak? Mungkin ada trouble, Bu. Coba yang lain jaringan partisipannya ya. aja. Iya. Mbak Gina, Anugerah Gina itu siapa? Saya, Bu, saya. Oh ya, monggo. Yang nomor berapa tadi, Bu? Nomor 5. Nomor 5. Ya, bentar. Cara kerja enzim itu mengkatalisasi reaksi dengan menurunkan energi aktivasi atau EA. Terus ada beberapa teori. Jadi teori pertama itu ada lock and key dari Fisher. Jadi energi bisa substratnya itu bisa masuk kalau yang satu bentuknya kunci. Terus enzim punya bentuk yang cuma sesuai dengan satu jenis substrat. Terus sama yang kedua induced fit atau ketepatan induksi menurut Daniel. Jadi enzimnya ikut substrat. Oke. Lanjut berikutnya adalah Clarissa Aulia. Ya, Bu. Oke, Clarissa, selamat sore. Coba jelaskan ke soal nomor 9. 9. Jelaskan arti dari inhibitor. Baik, jadi untuk kerja enzim itu dia ada yang namanya aktivator dan juga inhibitor. Ya, terus berarti penghambat dalam suatu reaksi. Dia menghambat artinya apa berarti? Dia tidak mendukung reaksi tersebut untuk cepat bereaksi, tapi dia malah menghambat. Oke. Selanjutnya yaitu berarti udah paham ya. Fadila Arafah. Ya, Bu. Oke. Sekarang coba jelaskan soal nomor 7. Seberapa pentingkah koenzim bagi kinerja enzim itu sendiri? Jelaskan coba. Karena koenzim bagi kinerja enzim sendiri itu dibutuhkan dalam proses pemindahan gugus dan dibutuhkan untuk reaksi-reaksi lain. Jadi koenzim itu
apabila tidak bekerja, maka enzimnya tidak aktif. Jadi intinya gimana? Intinya karena diperlukan dalam proses pemindahan gugus dan pada reaksi-reaksi lain. Reaksi yang lain selain substrat yang ada, jadi dia butuh kayak apa ya? Sebetulnya kerja dari enzim kan dengan substrat aja, tapi mungkin ada kerja yang ekstra lagi dari enzim untuk metabolisme dalam tubuh. Jadi dia butuh yang namanya koenzim ya. Salah satunya kerja enzimnya adalah pemindahan gugus, maka dia memerlukan yang namanya koenzim untuk mendampingi kerja daripada enzim tersebut. Oke, nice. Berikutnya Fatina Hanin. Oke, ada di situ kah? Halo, Assalamualaikum. Iya, Mbak Fatina ya. Nggih. Oke, sekarang kita pertanyaan nomor 4, Mbak. Coba. Iya, ada sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim itu terbentuk dari protein. Kemudian dapat bekerja secara bolak-balik. Kemudian enzim memerlukan koenzim untuk artinya apa? Dia bekerja bisa bolak-balik. Bekerja bisa bolak-balik itu jadi dia bisa bekerja dengan substratnya. Artinya berarti reaksi itu bisa bolak-balik. Artinya berarti antara anabolisme, katabolisme bisa. Jadi bisa pemecahan, pembentukan ya, bisa dari pemecahan terus dibentuk lagi gitu ya. Iya. Terus lagi? Sementara itu yang saya tahu, Bu. Oke. Sekarang lanjut berikutnya yang paling bawah sendiri. Oke. Esna Nabila. Oke. Bisa? Esna? Iya. Oke. Coba jelaskan soal nomor 8. Jelaskan arti dari denaturasi. Denaturasi sendiri merupakan artinya merupakan kerusakan. Kerusakan dari enzim. Kerusakan dari enzim karena apa, Dik? Enzim bisa rusak karena suhunya itu tidak sesuai. Iya, macam-macam. Bisa suhu, bisa apa lagi yang dia tidak bisa bekerja. Ayo, tadi udah disebutkan. Bisa suhu, apa lagi? Coba lanjut dijelaskan. Indah Ainun. Enzim bisa rusak karena apa selain suhu? Halo, Mbak Indah. Iya. Halo Indah. Halo. Adakah orangnya, Mbak Indah? Halo Indah. Ya, tidak ada ya. Mbak Amalia, ini kan saya acak. Jadi kalau teman-teman Mbak Amalia yang saya undang ini dia tidak jawab, nanti dihitung tidak hadir ya, Dik?
Baik Bu, tapi kalau semisal ada yang izin saya dengan masalah trouble akan jaringan bagaimana? Oh iya. Benar-benar ini ya, maksudnya benar-benar jaringan ya, bukan karena misalnya ketiduran atau. Iya, nanti saya pastikan lagi. Iya, Indah enggak ada ya? Kita ganti yang lain. Oke, kita ganti dengan Alfian Akbar. Iya. Coba dilanjut tadi. Dengar ya tadi ya? Ya. Dari denaturasi sendiri adalah kerusakan enzim yang diakibatkan oleh suhu yang terlalu tinggi sehingga enzim rusak. Ya, oleh suhu, apalagi selain suhu? pH. Terus pH gimana? Coba jelaskan tentang pH. Apabila pH dalam tubuh terlalu tinggi sehingga terjadi denaturasi pada enzim. Apabila pH terlalu tinggi, maka terjadi denaturasi. Terus apalagi? Pengaruh zat inhibitor. Terus? Di mana ada dua jenis zat inhibitor, yaitu kompetitif dan non kompetitif. Nah, yang kompetitif ini enzim berikatan dengan bagian selain sisi aktif enzim sehingga menyebabkan sisi aktif enzim itu tidak sesuai dengan substrat. Terus berikutnya coba dilengkapi lagi. Siapa lagi ya? Halo, Assalamualaikum Bu. Ya. Farhan, Fian Mubarak, coba yang menyebabkan enzim rusak selain yang disebutkan oleh temanmu tadi apa lagi? Farhan, Fian Mubarak. Nggak hadir? Aulia Lukito Wardani. Iya, Bu. Iya, coba lanjutkan. Denaturasi enzim disebabkan karena tinggi atau rendahnya pH dan menyebabkan ionisasi pada sisi aktif enzim. Terus selain itu satu tok. Tadi pH sudah, suhu sudah. Kemudian ionisasi pada substrat atau akan mempengaruhi konformasi enzim dan substratnya. Sehingga akan berpengaruh pada aktivitas enzim itu sendiri. Yang lain coba. Oke. Sudah cukup? Oke, kita lanjut. 10 pertanyaan udah ya? Udah semua ya? Oke, kita akan lanjut. Oke, ke Umi Rizkiyah coba. Oke, Umi Rizka di situ? Ya, di sini. Oke. Sekarang coba. Ini di luar pertanyaan ini ya. Sebutkan. Di luar pertanyaan ini. Coba kamu, tadi kan sudah mendengarkan. Sebutkan satu aja contoh enzim di dalam tubuh sama fungsinya. Ayo. Enzim pepsin. Iya, fungsinya untuk apa, Dek? Membantu mencerna makanan.
di lambu. Pepsin. Iya, di pepsin. Terus mengubah apa menjadi apa? Mengubah protein. Bisa bantu Aini Yatus Yulfa menjadi pepton, Bu. Oh iya. Coba lagi Mbak Aini sebutkan yang lain. Ya. Ya, Bu. Enzim yang lain itu ada enzim lipase. Fungsinya. Fungsinya itu lipase itu mengubah lemak menjadi asam lemak. Oke. Udah? Oke. Hari ini kalian mau tugas? Oke, coba suaranya dikeluarin semua. Kita mau ending ini. Oke. Assalamualaikum. Ya, oke. Kita lihat semua ya. Ini Bu. Terima kasih sudah hari ini kita ini ya dia biar bisa muncul semuanya. Assalamualaikum. Ya. Ya, Dok. Ya, Bu. Terima kasih. Mohon maaf. Tadi ada trouble ya di materi tahap 1 yang tentang respirasi. Nanti saya tunggu untuk jadwal ulangnya. Hari ini alhamdulillah kalian dapat sedikit ilmu yang dari saya. Nanti kalian bisa kembangkan sendiri ya untuk diperluas. Yang penting kalian kuncinya udah dapat. Semangat belajar terus. Kuliah saya akhiri sampai di sini. Saya sudah cek ternyata banyak yang menyimak ya. Ini demi kalian juga, semangat belajar terus, jangan pantang menyerah. Terima kasih atas atensi. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga Amin. Amin. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, bye. Terima kasih, Bu. Lu apa? Bakal